Saudari-saudara terkasih, dalam kehidupan kita, setiap insan pasti merindukan suatu kebahagiaan dan mencita-citakan supaya hidupnya selalu bahagia. Tidak ada pribadi yang tidak merindukan hal ini. Tidak ada pribadi yang mengharapkan bahwa hidupnya mengalami kesengsaraan ataupun sakit. Tapi setiap pribadi tentu mengusahakan dengan berbagai cara supaya bisa hidup bahagia. Kehidupan bahagia yang dicapai pribadi-pribadi itu berbeda-beda. Ada yang merasakan bahagia kalau punya harta banyak, kalau punya posisi, punya kekuasaan, punya popularitas atau menjadi seleb. Itu semua memang wajar dan bisa kita mengerti. Tetapi dalam bacaan-bacaan pada hari ini, Tuhan mengingatkan supaya kita tidak berhenti pada itu, supaya kita merefleksikan diri, meninjau apakah yang kita capai entah harta, kuasa, ataupun popularitas sudah cukup bagian kita untuk kehidupan kita sekarang dan selanjutnya. Bacaan-bacaan pada hari ini mengajak kita untuk melihat, khususnya bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia. Di situ diungkapkan, berbahagialah mereka yang berkenan pada Tuhan. Dalam bacaan Injil kita temukan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Tampaknya dua kutipan ini ada kaitannya. Yang berbahagia ataupun berkenan pada Tuhan adalah mereka yang dekat dengan Tuhan. Bukan dalam arti miskin fisik, bahwa kita kekurangan makan, tidak punya harta, dan seterusnya. Tapi lebih-lebih yang bersemangat miskin di hadapan Tuhan. Bersemangat miskin di hadapan Tuhan, tidak mengandalkan apa yang dimilikinya, entah harta, kuasa, ataupun popularitas, tapi mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kehidupannya. Dan dengan demikian, ia bisa merasakan bahwa hidupnya sekarang dan selanjutnya itu juga akan meneruskan kebahagiaan yang sudah dimulai pada saat penciptaan di dunia ini. Dalam bacaan Injil, kita mendengarkan bahwa Tuhan mengharapkan supaya kita semua mempunyai semangat yang sama, berkenan pada Tuhan. Ini pula yang kita ingat pada saat Tuhan Yesus lahir. Pada saat itu malaikat mewartakan pada para gembala bahwa damai di bumi bagi mereka yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya? Pada masa kanak-kanak Yesus kita melihat bahwa yang datang kepada Tuhan Yesus adalah gembala, para gembala yang ada di padang gurun. Tapi tidak hanya para gembala, kita ingat bahwa para sarjana dari timur juga datang menghadap kepada kanak-kanak Yesus. Berbeda dengan Herodes. Herodes mengandalkan dirinya, tapi para sarjana dari timur menangkap bahwa mereka tidak mengandalkan apa yang mereka miliki pada emas ataupun hal-hal yang lain, tapi pada Tuhan yang selalu menyertai dan menjadikan kekuatan dalam kehidupannya. Saudari-saudara, apa yang saya ungkapkan, entah para gembala ataupun para sarjana, itu mengajak kita untuk memberi arti bahwa yang berkenan pada Tuhan itu siapa saja, baik dari kalangan yang sederhana, kalangan yang
punya pejabat ataupun kedudukan, tetapi mempunyai semangat kerendahan hati di hadapan Tuhan. Orang yang mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan tidak akan mengandalkan diri pada apa yang dimilikinya, kuasa, kedudukan, posisi, ataupun popularitas, tetapi mengandalkan Tuhan yang selalu setia, menyertai, meneguhkan, menguatkan dalam kehidupan yang tidak mudah dan juga menyelamatkan. Itu yang diandalkan oleh mereka-mereka yang berkenan pada Tuhan. Menarik dalam peristiwa masa akhir-akhir ini, kita melihat bahwa kita bersama menghadapi wabah Corona Omikron. Siapa yang bergerak? Kita melihat baik orang yang sederhana, orang yang punya harta, orang yang punya kuasa, mereka semua bergerak menyadari bahwa martabat manusia itu penting. Karena itu mereka percaya pada Tuhan dan juga mau berbagi pada sesama, lebih-lebih mereka yang mengalami penderitaan ataupun terpojok. Ini berarti mereka terbuka terhadap kehidupan orang lain, tidak hanya memikirkan pada dirinya sendiri, tapi memikirkan kehidupan keselamatan sesama. Mereka ini pula yang termasuk orang yang berkenan pada Tuhan. Kita bisa belajar dari pribadi-pribadi dalam peralihan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Ibu Maria, Simeon maupun Hana. Mereka adalah pribadi-pribadi yang merindukan Tuhan dan berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam kehidupannya. Kedekatan dengan Tuhan itu membuat mereka bahagia dan menghasilkan buah-buah seperti yang diungkapkan dalam bacaan pertama. Seperti pohon menghasilkan batang menghasilkan daun dan buah. Karena selalu diairi dengan penuh air sehingga kehidupannya menghasilkan buah berlimpah. Kita pun dalam kehidupan kita, diharapkan kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan, supaya kebahagiaan yang kita alami di dunia ini bisa kita teruskan selagi kita dipanggil menghadap Tuhan. Kita bisa meneruskan kebahagiaan ini karena dekat dengan Tuhan dan juga dekat dengan sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga kepada kita semua yang beriman bisa mewujudkan iman dengan baik untuk dekat dengan Tuhan maupun dekat dengan sesama, seperti yang ditunjukkan oleh pribadi-pribadi dalam kitab suci, entah para gembala, entah para sarjana, ataupun pribadi-pribadi lain yang datang ke kanak-kanak Yesus.